وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang yaitu sikapnya seorang mukmin tentang fitnah-fitnah yang terjadi antara sahabat Rasulullah SAW. Kita telah mengetahui bahwa di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terjadi fitnah yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW atau di zaman Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Kecuali di zaman Utsman yang terakhir sampai terjadilah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Kemudian setelah itu fitnah ini berkecamuk di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka pernah Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seorang dari orang-orang Khawarij yang mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kenapa di zamanmu kok banyak fitnah? Sedangkan di zaman Abu Bakar wa Umar tidak ada fitnah seperti ini." Maka Ali bin Abi Thalib menjawabnya bahwa Abu Bakar wa Umar telah memimpin rakyat seperti saya dan Utsman. Tetapi saya menjadi khalifah, saya memimpin, Abu Bakar menjadi khalifah dan memimpin orang-orang seperti engkau. Jadi terjadilah di zaman Ali bin Abi Thalib fitnah yang luar biasa. Dan ini telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yaqul akhbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam an kita menceritakan wahyu. Rasulullah SAW telah mengatakan, mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa nanti akan terjadi fitnah setelah aku mati. Dapat al-lailul mudlim, seperti malam gulita. Tamuju bin-nas fawqal bahr, seperti gelombang laut yang tidak ada habis-habisnya. Yasbah ar-rajulu mu'minan wa yamsi kafiran. Seorang pada pagi hari seorang mukmin, tetapi waktu dia siang hari menjadi orang yang kafir. Wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan sebaliknya, yaitu dia pada siang hari seorang mukmin, pada siang saja malam hari dia seorang pada pagi hari dia seorang mukmin, setelah itu dia menjadi pada siang hari dia seorang mukmin, kemudian pada pagi hari dia seorang kafir. Yabi'u dinahu bi'ardin min dunya, menjual agamanya dengan sebagian dari dunia. Yamurru rajul ala qabr rajul yatamanna an yakuna makana. Seorang nanti akan melewati kuburan. Dia menginginkan dia yang mati di dalam kuburan itu nanti. Dia ingin mati atau dia sahibul qabr tadi. Dia ingin mati seperti orang-orang yang mati di kuburan. Saking banyaknya fitnah nanti. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu baina yadi as-sa'a fitnatun taqat'u al-lailal mudlim. Yasba'u ar-rajulu fiha mu'minan wa yamsi kafiran. Wa yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u aqwamun dinahum bi'ardin min ad-dunya. Yang saya sebutkan tadi dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis ini telah disahkan oleh Imam Al-Albani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi bi yadihi la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yadri al-qatil fi ayyi shay'in qatal wa la yadri al-maqtul fi ayyi shay'in qutil." Nanti pada suatu hari kata Rasulullah dengan diam mensumpah Rasulullah demi Allah, akan datang kepada manusia zamanun, seorang itu membunuh, la yadri al-qatil limadha yaqtil, kenapa dia membunuh, tidak tahu dia membunuh orang, tapi dia tidak tahu apa sebabnya dia membunuh. Wala yadri al-maqtul fi ayyi shay'in qutil, dan seorang yang terbunuh itu tidak tahu dia apa sebabnya kok dia dibunuh. Dia akan terjadi hal seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قبري فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء أي من شدة البلاء والفتن. Nanti akan Rasulullah SAW bersabda, ini Allah atau dengan jiwaku yang di tangannya, tidaklah dunia ini nanti akan hilang yang yaumul qiyamah, tidak terjadi yaumul qiyamah kecuali seorang itu akan melewati atau kuburan. Tamarraq alaih ini yakni dia itu seperti pancing, seperti orang gulung di tanah itu ketemu kena lumuran tanah yaitu tamarraq alaih. Wa yaqul ya laitani kuntu, yang mengatakan andai kata saya orang ini yang sahibul qabr ini, saya di tempatnya yang mati ini, dia menginginkan dia menjadi orang tadi yang sudah dikubur. Walaysa bi'in wa illa al-bala. Kenapa kok dia berbuat demikian? Karena min syiddatil bala wal fitan. Karena dia akan nanti mendapatkan ujian-ujian bala, fitnah, dan dia akan mendapatkan fitnah-fitnah yang besar. Maka dia ingin mati nanti. Ibayu lana Rasulullah SAW ma'ijibu al-muslim min nazalatul fitnah. Rasulullah SAW mengatakan hal ini nanti supaya kita ini waspada apabila kita menjumpai fitnah seperti itu, menjumpai zaman seperti itu. Wa ma ja'al nas mujal fa'r al-matlub min al-mu'min, seorang mukmin ini diminta nanti idza nazalatul fitnah an la yakuna ra'san fiha. Apabila nanti terjadi fitnah, jangan dia menjadi pembangkangnya atau kepalanya. Wa la yusharik fiha fi silah atau fi lisan atau bi yad. Janganlah dia nanti ikut serta dengan membawa senjata atau dengan lidahnya, yakni provokator, yakni orangnya itu suka membangkitkan rakyat untuk berontak, untuk supaya membawa fitnah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Janganlah kalian membawa senjata dan jangan berbicara pidato di mana-mana membangkang supaya rakyat berontak. Dengan tangannya tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatakunu fitanun, nanti akan terjadi fitan banyak. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'id, yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun min al-mashi, yang berdiri lebih baik dari yang jalan. Wal mashi fiha khairun min as-sa'i, dan yang jalan lebih baik dari yang berlari. Man tasharrafa laha tasharrafahu, wa man wajada fiha maljan aw muhadan faly'ud bihi. Apabila seorang nanti menjumpai fitnah seperti ini, agar dia berlindung ke tempat yang sunyi. Jangan ikut serta berperang melawan pemerintah atau membangkitkan rakyat untuk terjadi fitnah atau peperangan yang besar antara satu golongan, dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang tidak ikut serta itu yang selamat nanti. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar wa fil hadits ta'birun bil fitnah wal haf 'ala ijtinab ad-dukhul fiha. Dalam hadis ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ini Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita tidak masuk di dalam al-fitnah. Wa anna syarra yakunu bi hasb at-ta'alluq fiha. Dan fitnah ini besar atau kecil itu tergantung dengan orangnya. Apabila orangnya itu masuk di dalamnya dan dia terus-menerus membangkang, maka fitnah itu akan menjadi besar. Apabila tidak ikut serta, ya, fitnah itu akan lebih sedikit. Orang-orang ulama mengatakan bahwa fitnah ini apabila terjadi, fitnah itu tidak akbalat, ya'riful ulama. Apabila fitnah itu mulai muncul, yang tahu orang-orang alim. Wa idza adbara
ya'riful juhal. Apabila sudah selesai fitnah itu, diketahui orang jahil. Ya dia orang tahu juga. Kalau pertama tidak tahu tentang fitnah, maka dia ikut serta di situ supaya tambah besar. Tapi kalau sudah tahu akibatnya nanti bagaimana, mereka tahu ini itu orang salah, orang-orang jahil ya belum hati. Wa Abi Bakr radhiyallahu taala anhu, Abi Bakr ini seorang sahabat Rasulullah SAW yang namanya Nufai' bin Harith. Namanya aslinya Nufai' bin Harith yang dijuluki Abi Bakr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna satakunu fitnatun, ala thumma takunu fitnatun, al-qa'id fiha khairun min al-mashi fiha, wal mashi fiha khairun min al-sa'i ilayha, ala fa idza nazalat aw waqa'at, wa man kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilihi, aw man kanat lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi, wa man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardihi." Kata Rasulullah SAW. Apabila nanti Rasulullah SAW memberikan kepada kita jalan keluar, nanti apabila datang fitnah itu, bagaimana kita berbuat? Maka apabila datang fitnah, kata Rasulullah SAW, yang saya sebutkan tadi bahwa yang duduk lebih baik dari yang berdiri lebih baik dari yang jalan lebih baik dari yang berlari. Ala fa'idah nazalat, apabila datang fitnah itu, maka seorang disuruh Rasulullah SAW agar dia pergi ke untanya, atau mengembalakan kambingnya, atau dia mempunyai tanah, dia duduk di tanahnya tadi. Jadi dia ikut serta perang, atau ikut serta membangkang fitnah tadi, atau ikut serta dalam fitnah tadi. Faqala rajulun, maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ardun." Bagaimana ya Rasulullah kalau seorang tidak mempunyai unta, tidak mempunyai kambing, tidak mempunyai tanah? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Yahmadu ila sayfi fayadukuhu ala hajjihi." Dia pergi ke rumahnya, mengambil pedangnya, dipecah pedangnya tadi. Tumalayanti sota'an najah, kemudian dia lari kepada tempat manapun, yakni jauh dari fitnah itu, menjauhi fitnah itu. Ini adalah nasihat dari Rasulullah SAW. Apabila fitnah itu datang, jangan sampai kita ikut serta dalam peperangan dalam fitnah itu. Lebih baik seorang itu dia duku saifahu, dipecah-pecah, dihancurkan pedangnya dari senjatanya. Kemudian dia melarikan diri ke tempat yang tidak ada fitnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil fitnati تكسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم المقتول. فالواجب المسلم أن يعتزل الفتن ولا يشارك فيها ولا يكون رأسا فيها. Kata Rasulullah SAW di sini bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kami atau memerintahkan kepada kami agar kita ini apabila datang fitnah, kita memecah, merusak, yaitu tanah-tanah kami, busur-busur kami, pedang-pedang kami. Walzamu fiha ajwabi buyutikum, dan duduklah di rumah kalian, kata Rasulullah. Kunciin rumahmu, duduk di rumah lebih selamat. Wa kunu kabni Adam, jadilah seperti Ibni Adam, yaitu yang terkenal dengan namanya Habil, yang dibunuh oleh saudaranya, oleh kakaknya. Habil ini tidak ada di dalam Islam nama Habil, la fil Quran wala fil hadis. Min Israiliyat itu. Dalam Taurat dan Injil maksud Habil, mereka yang bikin nama. Allahu a'lam betul apa enggak, tapi kita mengatakan Ibni Adam. Dua anak Adam, waktu itu adiknya kan dibunuh sama kakaknya. Kata Rasulullah, jadilah adiknya yang dibunuh itu, jangan menjadi kakaknya yang membunuh. Yaqul wa qulu kabni Adam al-maqtul, fal wajib al-muslim ya'tazil al-fitan. Wajib orang muslim untuk melarikan diri dari fitnah-fitnah. Wala yusyarik fiha, dan jangan serta dalam fitnah. Wala yakunu ra'san fi, apalagi dia kepalanya bahaya, dosanya besar. Wa amma ma yajibu al-muslim ketika waqa min as-sahabah. Ini Rasulullah SAW mengatakan demikian karena nanti akan terjadi di antara sahabat Rasulullah SAW itu fitnah di zaman Ali bin Abi Thalib. Di situ ada peperangan Al-Jamal.
Itu ada perang Siffin. Bagaimana sikap kita Ahlussunnah wal Jamaah tentang yang terjadi kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'alayya yamsak di sana. Tidak boleh orang masuk campur dalam hal itu. Mengatakan bahwa ini yang salah, ini yang benar, ini sebetulnya tidak tahu apa. Kemudian ada yang melaknat sahabat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kami agar kita ini diam. La nadhkuruhum illa bi khairin. Tidak kita menyebut mereka kecuali kebaikan. Lianna sahabat radhiyallahu ta'ala fi dzalik baina mujtahidin musib falahu ajran wa mujtahidin mukhti'un falahu ajrun wahid. Kenapa terjadi peperangan antara sahabat itu? Bukan hawa nafsu seperti kami lah. Tapi mereka itu punya ijtihad. Mereka mengatakan bahwa Ali ini kada, ijtihadnya dia. Wal mujtahid al-musib, al-mujtahid yang mendapatkan yang benar, dia mendapatkan 2 pahala. Yang salah mendapatkan 1 pahala. Seperti kejadian antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita Ahlussunnah wal Jamaah beriktikad bahwa yang benar dalam peperangan itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tetapi kita mengatakan tentang Muawiyah dengan baik. Karena Muawiyah waktu itu mujtahid. Dia waktu terjadi peperangan Siffin itu waktu mati Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dahulu Muawiyah itu jadi gubernur di negara Syam. Kemudian waktu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Muawiyah itu dipecat oleh Ali bin Abi Thalib. Maka Muawiyah tidak mau. Dan Muawiyah ini gubernur yang meletakkan dia sebagai gubernur itu Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq bersama kali, wali ala Jamisi. Kemudian waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah dikosongkan. Kemudian menjadi Utsman bin Affan untuk jadi khalifah, Muawiyah diangkat sebagai gubernur ke seluruh Syam. Jadi Muawiyah yang diangkat bukan Allah yang mengangkat dia semenjak Abu Bakar Siddiq. Kemudian Muawiyah adalah orang yang dicintai di negara Syam, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka pendapat Muawiyah waktu itu bahwa seharusnya Ali bin Abi Thalib menghukumi pembunuh-pembunuh Utsman. Dia mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya saya mau turun dari tahta saya, dari kedudukan saya, tapi syarat satu, yaitu engkau harus menghakimi pembunuh-pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib mau menghakimi siapa? Ini ratusan bahkan ribuan yang membunuh Utsman ini. Dia tahu siapa yang membunuh Utsman, karena yang membunuh Utsman seluruh orang yang mengepung rumahnya Utsman itu punya niat untuk membunuh Utsman. Siapa yang membunuh Utsman? Ada yang tahu. Kemudian apabila Ali bin Abi Thalib waktu itu menghukum pembunuh Utsman, itu tidak gampang, tidak mudah, karena pembunuh Utsman itu banyak waktu itu di Madinah. Mereka akan berontak, mereka melawan. Akan terjadi peperangan yang dahsyat antara sahabat Rasulullah SAW dan antara orang-orang muslimin. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya mau menghukum, saya mau menghukum pembunuh Utsman, tapi bukan sekarang. Dan Muawiyah tidak sekarang. Muawiyah ijtihad, mereka Muawiyah mempunyai ijtihad sendiri. Fa'akhta'a ijtihadihi, maka dia mendapatkan 1 pahala. Wa Ali bin Abi Thalib mendapatkan 2 pahala. Ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ijtahada al-amiru fal musibu lahu ajran wal mukhti'u lahu ajrun wahid." Apabila seorang pemimpin atau seorang alim dia berijtihad, kemudian dia benar, dia mendapatkan 2 pahala. Apabila dia salah, mendapatkan 1 pahala. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan mendapatkan 1 pahala. Wa naqulu radhiyallahu ta'ala jami'an. Kita mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzikra amam al-muslim alayhi falyaqul fa in dzakara amam al-muslim alayhi falyaqul radhiyallahu anhu. Apabila seorang sahabat disebut di hadapan seorang muslim, harus dia mengatakan radhiyallahu anhu. Wa idza dzakara lahu Abu Bakar falyaqul radhiyallahu anhu. Apabila seorang disebut namanya Abu Bakar, dia wajib mengatakan radhiyallahu taala anhu. Wa idza dzakara Muawiyah falyaqul radhiyallahu anhu jami'an.
kita mengatakan bahwa sahabat Rasulullah SAW itu adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa lamma su'ila Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya an qatla yaum Siffin, tentang yang terbunuh di peperangan Siffin yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib mengatakan qatlana wa qatlahu fil jannati, yang meninggal di antara mereka, yang meninggal di antara kami seluruhnya di surga, kata Ali bin Abi Thalib. yakni hum muslimun, orang-orang itu. Jadi kita tidak boleh mencela ashab Rasulullah SAW. Seorang Syiah adalah sering tidak punya pekerjaan kecuali ini, dia menghantam sejarah sahabat Rasulullah SAW dan di peperangan ini, di tengah ini. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan hal itu. Sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Utsman ini akan terbunuh, wa Ali bin Abi Thalib akan terbunuh sebagai syuhada. Dan Allah SWT telah mengatakan kepada sahabat Rasulullah SAW waktu itu di Sulh Hudaybiyah, wa ajadu alaf wa arba'iyah sahabi radhiyallahu anhum wa radu anhu, kata Allah SWT. Hingga Allah SWT, apabila Allah SWT mengatakan, saya ridha kepada hamba si fulan, itu dunia dan akhirat. Tadi sudah dijawab dari itu salah. Bukan seperti kita. Manusia apabila mengatakan orang itu baik, dan tentu dia baik, mungkin nanti bisa jadi tidak baik. Tapi kalau Allah SWT sudah mengatakan demikian, artinya dia itu baik di dunia atau di akhirat. Seperti surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Rasulullah SAW pada suatu hari disuruh oleh Allah SWT agar dakwahnya ini diumumkan. Setelah 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Setelah itu Allah SWT mengatakan disuruh Rasulnya agar dakwah ini disebarkan dengan terang-terangan. Maka Rasulullah SAW naik ke Gunung As-Safa. Dia mengatakan memanggil orang-orang Quraisy. Dan dia mengatakan omongan Rasulullah SAW yang masyhur itu, bahwa saya tidak bisa menolong kalian kecuali dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anakku Fatimah, amatiku Sofia, tolong yang keluarga saya tidak bisa menolong sama sekali kepada Rasulullah SAW nanti yaumul qiyamah, kecuali apabila mereka mengatakan la ilaha illallah. Kemudian Abu Lahab mengatakan tabbat laka ya Muhammad, celaka engkau yang Muhammad, alihada jama'atana, untuk ini, untuk mengumpulkan kami, sampai kita orang datang berbondong-bondong, untuk hadir kalimat. Yang kata orang Jawa, ucapan yang geletek dikanya. Dikira ada khobar yang besar, Abu Lahab ini mengejek Rasulullah SAW. Tapi Allah SWT, Allah SWT menjawab Abu Lahab. Dengan turunnya ayat ini, tabbat yada Abi Lahab wa Tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka 2 tangan Abu Lahab, katanya. Yang celaka itu Abu Lahab, bukan Rasulullah SAW, bukan Muhammad. Dan hartanya yang banyak itu tidak bermanfaat nanti. Dibunuh oleh Allah SWT. Diceritakan oleh Abu Jahal. Abu Lahab itu seger bugar, masih sehat, masih jatuh turun ayat ini. Dapat jadi Abi Lahab yang wajar, ma'agna anhu maluhu wa makata sayasla naron data lahab, kata Allah SWT. Dia nanti akan ditanggal di api neraka. Padahal Abu Lahab itu masih hidup, masih seger bugar. Dibunuh sama Allah SWT. Engkau ya Abu Lahab di nari jahannam, wabih termasuk. Wa mura'atu ammalatal hatab fi jidya adlu min masad. Karena istrinya itu dahulu mengumpulkan kayu. Lehernya ini diikat dengan tali. Kemudian kayunya itu diikat dengan tali tadi, kemudian diangkat gini dia. Maka dia nanti yaumul qiyamah akan membawa, karena dia dahulu Ummu Jamil ini istrinya Abu Lahab sering membawa duri, kotoran-kotoran, diberikan kepada siapa? Diletakkan di muka rumahnya Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW datang, tiba di waktu malam, dia akan menginjak itu kotoran dan menginjak duri-duri tadi. Maka dibunuh oleh Allah SWT bahwa mereka di api neraka. Abu Lahab itu bisa pergi ke Rasulullah SAW. Ya Muhammad, engkau mengatakan bahwa orang yang bertaubat itu Allah SWT memaafkan.
Rasulullah mengatakan dia, alaysa kadzalik? Itu dia. Ini saya sedang sudah tobat saya. Saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi ayat ini gugur, alaysa kadzalik? Tapi omongan Allah itu perintah, Khalid Muhammad dan tidak muncul. Dua kalimat ini tidak diucapkan oleh Abu Lahab sama sekali. Sampai mati. Dibunduru. Ini artinya bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Bukan kalam Rasulullah SAW. Karena kalam manusia itu bisa berubah. Sekarang kau minta isi pulang, itu lagi tidak muslim, tidak tahu. Tapi apabila Allah SWT mengatakan Abu Lahab ini sinar jahannam, dia tetap tinggal di. Waktu itu Abu Lahab itu segar dusta. Dia mengatakan kadzabta yang engkau dusta. Dan ini omongan palsu, tidak benar. Karena saya seorang muslim, saya mengatakan 2 kalimat syahadat. Apa saya di surga atau di neraka? Pasti Rasulullah akan mengatakan engkau di surga. Dan engkau telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak diucapkan oleh Abu Lahab sama sekali 2 kalimat ini. Sampai dia mati meninggal dunia. Jadi omongan Allah SWT itu tidak bisa berubah jemaah Allah. Seperti Allah SWT mengatakan kepada sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala wa radu anhu. Allah SWT ridha kepada sahabat Rasulullah SAW. Jadi dijadikan oleh Allah SWT surga dan mereka mengalir di dalamnya yaitu sungai-sungai. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu inni la arju an akuna Talha wa ana an akuna wa Talha wa Zubair من الذين قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم itu orang dua ini minal mubasysyirin bil jannah. 2 orang ini yang dijamin masuk surga. Dia terbunuh dalam peperangan fitnah ini. Waktu Ali bin Abi Thalib memerangi, yaitu atau yang terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha di Ma'rakatul Jamal namanya. Dan Talha bin Zubair waktu itu bersama Aisyah terbunuh. Siapa namanya? Talha bin Zubair ini mati. Maka didoakan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib mengharapkan bahwa saya dan Talha bin Zubair di antara orang-orang yang termasuk yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa naza'na ma fi sudurihim. Kita cabut dari hati-hati mereka itu rasa hikid wal apa namanya? Wal ghir. Yani mereka itu bersih. Hati-hati mereka al-ikhwan al-ghil ikhwanan bersaudara ala surur mutaqabilin di hari kiamat. Mereka akan bertemu di sana ala surur dengan ranjang-ranjang satu setiap orang dua jilisan setiap orang dalam keadaan berhadapan dengan saudaranya. Itu Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian. Saya mengharapkan ayat ini termasuk saya dan Zubair dan Talha, salah satu dari orang-orang ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berwajib al-muslim, wajib seorang muslim an yaslut fi i'tiqadi bima hasala bin as-sahabah al-kiram maslakul firqatul najiyah al-sunnah wal jamaah. Seorang muslim ahli sunnah wal jamaah dia harus bersikap demikian. Yaitu dia harus menyebut misalnya ini harus harum dengan menyebut ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan celah mereka itu. Wa wal insaf amma asala bil ma'ruf radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila terjadi peperangan seperti yang saya sebutkan tadi, dia harus menyebut ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Wala yaqumu fihi illa bima huwa la'iq bi maqamih. Jangan disebut mereka itu atau dicaci mereka itu, apalagi dicaci atau disebut hal-hal yang tidak enak. Sebutlah omongan-omongan yang baik terhadap ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min aqwal al-sunnah wal jamaah fima waqa'a baina as-sahabah wal qurun. Ini adalah omongan-omongan tokoh-tokoh al-sunnah wal jamaah tentang perang yang terjadi antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Apa katanya mereka? Su'ila Umar bin Abdul Aziz bin salah seorang tabi'in min ajillah tabi'in. Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin Bani Umayyah setelah matinya Sulaiman bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin. Umar bin Abdul Aziz adalah orang, dia itu adalah cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita sering mendengar kisah Umar bin Khattab pada suatu hari dia keliling kota Madinah memantau rakyatnya. Kemudian Umar bin Khattab mendengar seorang perempuan, anak perempuan gadis mengatakan kepada ibunya yang mana mereka itu jualan susu.
Kemudian ibunya mengatakan kepada anaknya, campurilah susu itu dengan air. Kemudian anaknya menolak, mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, sungguhnya itu haram. Orang menyampur susu dengan air, itu adalah tipuan. Tidak dilarang oleh Rasulullah SAW berbuat demikian. Kemudian si ibu mengatakan, siapa yang melihat kita? Umar bin Khattab tidak tahu tentang kita. Katanya anaknya, kalau Umar bin Khattab tidak melihat kami, Allah SWT melihat kami. Maka anak ini, waktu Umar mendengar tentang anak ini, Umar bin Khattab mengawinkan dia kepada anaknya Asim. Dikawinkan anak perempuan tadi yang salihah ini dikawinkan kepada anaknya Asim. Asim ini punya anak perempuan. Perempuan ini punya anak, kemudian dikawin oleh Abdul Aziz bin Marwan. Di situ dia melahirkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz ini banyak ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa beliau adalah salah satu dari khulafa ar-rasyidin yang kelima. Karena di zaman Umar bin Abdul Aziz ini tersebar keadilan yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, engkau apabila dipanjangkan umurmu wahai Hatim, engkau akan melihat negara-negara Islam ini makmur. Tidak ada satu di antara mereka yang meminta zakat nanti. Kelas di tangan ente, kau kasihkan kepada orang, tidak tahu orang itu. Semua cukup. Di zaman Umar bin Abdul Aziz terjadi. Dahulu orang-orang yang dijamnya zakat, yang mengumpulkan zakat itu, mereka pergi ke Afrika, ke Asia untuk menyebarkan uang-uang zakat itu. Apabila seorang yang mengumpulkan zakat itu mengetok pintunya seorang muslim untuk memberikan zakat, semua menolak. Semua menolak di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ini seorang adil, zahid, soleh, taqi, wari' Umar bin Abdul Aziz ini. Umar bin Abdul Aziz ini awal mujaddid di Islam. Awal pembaharu di Islam adalah Umar bin Abdul Aziz. Rasulullah SAW mengatakan, setiap 100 tahun dari umatku ada seorang akan muncul mujaddid. Pertama orang mujaddid adalah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua adalah Imam Syafi'i rahimahullah yang disebut oleh ulama salaf. Su'ila Umar bin Abdul Aziz al-qital alladhi khasra bin as-sahabah. Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya oleh seorang, bagaimana pendapat ente tentang peperangan yang terjadi antara sahabat Rasulullah SAW? Faqala, dia mengatakan, tilka dima'un faharallahu yajzi minha. Yani itu darah-darah yang mengalir. Allah SWT telah mensucikan tanganku dari perbuatan itu. Saya tidak ikut-ikut waktu itu, kata Umar bin Abdul Aziz. Selamat saya, alhamdulillah. Afala utahiru minhu lisani. Apakah tidak baik saya mensucikan lisanku terhadap mereka? Yani saya tidak malu omongan yang jelek terhadap mereka. Saya tidak keluar dari mulutku kecuali omongan-omongan yang baik terhadap mereka. Mithli ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithli al-uyun. Sahabat Rasulullah SAW itu seperti matanya seorang. Paling mahal di jismul insan ini di tubuhnya mata. Dia bilang, ashab Rasulullah SAW mithli al-uyun. Wa jawa'ul uyun tarki masfiha. Dan apa obatnya mata itu? Jangan kucek-kucek, katanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau kucek-kucek mata itu sakit, harus merah sakit. Jadi biar ashab Rasulullah SAW seperti itu. Wakil Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah, ma taqulu bima kana baina Ali wa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam, bagaimana pendapat ente terhadap apa yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib? Qal ma aqulu fi illa al-husna. Saya tidak mengatakan kecuali kebaikan, katanya Imam Ahmad. Wa sa'ala rajulan Imam Ahmad bin Hanbal amma jara baina Ali wa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma faqara'a. Pernah Imam Ahmad ditanya oleh seorang, bagaimana pendapat Anda tentang yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, kemudian dia membaca ayat Al-Qur'an ini. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Artinya terkait umat, mereka itu umat Yahudi tidak menangi mereka.
Dan jangan ditanya tentang mereka itu. Bagaimana mereka kemudian kita ulas, oh ini salah, ini benar, ini sebetulnya kagak, jangan kita. Biarkan kita. Wa qala Imam Nawawi rahimahullah inda qauli sallallahu alaihi wasallam yaltaqal musliman bi sayfihima. Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini. Apabila dua orang muslim yaqul idza taqal musliman bi sayfihima, apabila dua muslim mengangkat senjatanya, satu memerangi yang satu, kemudian satu membunuh saudaranya, fal qatil wal maqtul finnar, kata Rasulullah. Yang dibunuh atau yang membunuh seluruhnya di api neraka. Kemudian katanya sahabat Rasulullah, al-qatil, tahu ya Rasulullah, kalau al-qatil lah yang membunuh dia di api. Saya maqtul, bukan saya maqtul. Karena dia punya niat untuk membunuh sahibnya tadi. Dia tidak mengangkat senjatanya, dia punya niat untuk membunuh saudaranya tadi. Jadi sama-sama punya niat untuk membunuh. Wa'lam, kata Imam Nawawi. Wa'lam, ketahuilah, anna jima'a allati jarat baina sahabat, darah yang mengalir dari darah-darah sahabat itu, laisat bidakhilatin fi hadzal wahyi, tidak termasuk dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, al-qatil wal maqtul finnar, la. Wa mazhab al-sunnah wal haqq ihsanu dhanbihim. Dan mazhab kita orang al-sunnah wal jamaah yang benar, yaitu kita bersangka baik terhadap mereka. Wal insaf amma syajara bainahum. Yang berselisih antara mereka kita diam, tidak boleh kita upas kita. Wa ta'wil qitalihim wa annahum mujtahidun muta'awwilun, mereka adalah orang mujtahid. Seperti yang saya katakan tadi. Lalu itu maksiat, mereka tidak mengharapkan itu perbuatan maksiat lah. Mereka menganggap bahwa itu perbuatan yang baik. Wala maqsad dunia, dan mereka tidak menginginkan dunia. Wala taqad kulla fariqin annahu muhiq. Setiap golongan mengatakan saya yang benar. Wa mukhalifuhu baghil. Dan yang berselisih kepadanya atau musuhnya dia adalah orang baghil, yakni orang yang melampaui batas. Tujab alaihi qitalu yarja ila amrillah wa kana ba'du musiban wa ba'du mukhtian ma'dhuran fil khata'. Jadi dua golongan ini dia ada di antaranya yang salah, ada di antaranya yang benar. Ahlussunnah wal jamaah mengatakan yang benar itu adalah golongan Ali bin Abi Thalib. Yang salah adalah golongan Muawiyah. Tetapi dia mujtahid Muawiyah di situ. Dia mendapatkan satu pahala dan Ali bin Abi Thalib mendapatkan dua pahala. Ini adalah i'tiqad Ahlussunnah wal jamaah. La naqulu bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa khaira. Dan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam juga mengatakan hal seperti itu. Dan juga Ibnu Hajar Asqalani mengatakan seperti itu. Yaqulu ittafaqa Ahlussunnah wal Jamaah ala wujub man itta'ana ala ahad min as-sahabah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah telah bersepakat tidak boleh kita itta'an, yakni mencela salah satu dari ashab Rasulullah SAW akan atas terjadinya peperangan antara mereka. Walau urifal muhiq minhum li'annahum lam yuqatilu bi tilkal huruf illa al-ijtihad, karena mereka berperang itu mereka berijtihad begitu. Wa bal sabata an yu'jar ajran wahidan, yang salah mendapatkan satu pahala, yang benar mendapatkan dua pahala. Inilah sikap Ahlussunnah wal Jamaah tentang apa yang terjadi terhadap ashab Rasulullah SAW waktu terjadinya peperangan antara mereka. Allah SWT berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim. Yani kita ini yang datang setelah mereka, setelah ashab Rasulullah SAW. Ay min ba'di sahabat radhiyallahu anhu yaqulun, mereka berkata dalam doa kita orang, yaqulu rabbana ighfir lana wal ikhwan alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah wal ikhwan dan saudara-saudara kami yang sebelum kami. Manhum sebelum kami ya alladzina sabaquna bil iman, yang mereka itu mendahului kita dengan masalah beriman. Mereka beriman sebelum kami, yaitu ashab Rasulullah SAW. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan diletakkan di hati kami ini ghillan, yani hasad, hiqid, dengki terhadap ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, orang-orang yang beriman, yani ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa kita orang. Ini orang yang baik.
yang mengatakan kepada ashab Rasulullah SAW, mendoakan mereka jangan sampai kita orang punya hati yang syekh, hati yang hasad terhadap mereka. Karena hubbi ashab Rasulullah SAW sebagian dari iman jemaah. Hubbi ashab Rasulullah SAW min ad-din, dinun wa ihsanun wa iman wa bughd kufrun wa nifaqun wa tughyan. Jadi alangkah baiknya seorang mukmin itu mempunyai hati yang tulus, yang baik terhadap ashab Rasulullah SAW, menyintai ashab Rasulullah SAW. Karena kita nanti apabila mati digolongkan kepada atau dimasukkan bersama orang-orang yang kita cintai. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kapan yaumul qiyamah?" Qala Rasulullah SAW, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan untuk hari itu? Kalau Allah tidak ada ya Rasulullah, kecuali hubbullah wa rasuluh. Saya tidak punya apa-apa kecuali saya cinta kepada Allah wa Rasulullah. Wal anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang-orang yang kau cintai. Maka apabila kita mencintai ashab Rasulullah SAW, kita akan dimasukkan atau digolongkan nanti kemudian nahsyuru ma'a ashab Rasulullah SAW. Kita akan dikumpulkan bersama ashab Rasulullah SAW. Siapa yang tidak mau berkumpul dengan ashab Rasulullah SAW? Mereka adalah khairul bashar, ba'dal anbiya wal rusul, a'immatul awliya wal muttaqin. Mereka adalah orang-orang. Kalau ashab Rasulullah SAW memimpin surga, siapa yang memimpin surga? Allah SWT telah mengatakan dalam ayat-ayat banyak memuji ashab Rasulullah SAW, dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak tentang ashabihi, tentang bagaimana sahabat Rasulullah SAW. Wa wajib dilalatul ayat ala tahrim satu sahabat Rasulullah anhum li'annahum fi shajaratil mu'minin. Dan ayat ini menunjukkan kepada kami kita tidak boleh menjadi ashab Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ashab Rasulullah SAW itu di muka orang-orang mukminin. Kalau kita tidak punya ashab Rasulullah SAW, siapa yang kita banggakan? Seorang mukmin ini punya suri teladan ya jemaah Allah. Apabila kita membaca sirah mereka, hati kita ini lunak, hati kita ini baik, hati kita ini menjadi orang muttaqin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mempunyai ashab Rasulullah SAW, bagaimana? Tidak ada yang kita bacakan sama sekali. Maka orang yang jadi ashab Rasulullah SAW itu dosanya sangat besar. فإلى المواجهون بالخطاب ومن سبهم أو كفرهم قد توعده الله بالعذاب المهين. Barang siapa mencaci ashab Rasulullah SAW, apalagi mereka itu mengkafirkan ashab Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih di hari kiamat nanti. Wakadallah sunnah Nabawiyyah al-Mutahharah ala tahrim sabbi sahabat. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengancam orang mencaci ashab Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu ashabi," yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku. Wallahi nafsi biyadihi. Dengan Rasulullah SAW aqsam nafsi, aqsam yang disumpah demi Allah bahwa jiwaku yang di tangannya. Lalu anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, andai kata dari kalian, dari kita ini menginfakkan segunung Uhud emas, ma'adraka mudda ahadin wala nasifa. Kita tidak bisa menyamai ashab Rasulullah wala sekinjam saking tidak menyamai, wala nasifa wala separuhnya. Yang itu disebut mereka itu sangat besar jemaah. Kita apabila berbuat perbuatan yang luar biasa lah, tidak bisa kita mencapai dudukan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ahadan min ashabi." Janganlah kalian mencaci salah satu dari sahabatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man sabba ashabi." Barang siapa yang mencaci ashab, fa alaihi la'natullah wal malaikatu wa an-nasu ajma'in. Dia akan mendapatkan ditimpa Allah SWT murka dan malaikat-malaikatnya warna tajma'in. Seluruh orang di dunia dan malaikat akan mencaci dia. Fa'asyiru, maka kita mengatakan kepada orang Syiah, orang-orang yang benci kepada ashab Rasulullah SAW, kabar baik gembira kepada mereka bahwa mereka
adalah salah satu orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Dilaknat oleh malaikat Allah di sana. Dilaknat oleh seluruh orang di dunia ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man sabba ashabi. Allah SWT melaknat orang yang mencaci sahabatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimu fusuq wa qitaluhu kufur. Seorang mukmin itu atau seorang muslim tidak boleh mencaci saudaranya muslim. Muslim, dia muslim. Insya Allah dia tidak. Tak boleh dicaci. Apalagi ashab Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslim fusuq. Seorang mencaci kepada seorang muslim itu orang fasik. Wa qitaluhu kufur. Dan memerangi saudara muslim itu kufur. Kufur artinya ini kufur asghar, bukan kufur akbar. Mengeluarkan dia dari agama Islam bukan. Kufur asghar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Apabila sahabatku diceritakan kepada kalian, diamlah, kata Rasulullah. Jangan kalian berkomentar, jangan kalian mencaci maki ashab. Oh, ini salah, ini sebetulnya begini, lah. Diam. Wa idza dzakaratum nujum fa amsiku. Apabila apabila seorang menyebut tentang ramalan-ramalan nujum, ini akan terjadi kalau muncul bintang pikian itu artinya akan terjadi matar, hujan, maka itu jangan ngomong tentang itu, karena itu haram hukumnya. Wa idza dzakara al-qadar, idza dzukira al-qadar fa'amsiku, dan juga masalah takdirullah. Apabila orang menyebut tentang takdirullah, suka orang itu mujadil di atas sifat siku, kata Rasulullah SAW. Tadi adillah dibagian anak sahabat min akbarul kabair. Ini bukti-bukti nyata dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Barang siapa yang mencaci ashab Rasulullah SAW itu adalah dosa besar yang paling besar. Min akbarul kabair wa abjurul fujur, dosa yang paling besar. وأن من ابتلي بذلك فهو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Barang siapa yang diberi oleh Allah SWT bala fitnah seperti ini, di hatinya itu penuh dengan hasad dan hikid terhadap ashab Rasulullah SAW, maka dia itu adalah orang-orang yang termasuk yang sesat, yang disesatkan oleh Allah SWT. Tetapi mereka menganggap diri mereka itu adalah yang benar. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang rugi dari Allah SWT. Yaqul dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang Syiah itu mengira bahwa dirinya itu benar. Padahal mereka itu sangat-sangat rugi di dunia ini dan di akhirat nanti. Karena mereka itu menganggap bahwa mencaci Abu Bakar wa Umar itu mendapatkan pahala besar, mereka mengatakan. Dan doanya mereka, kita mengatakan subhanallah, subhanallah. Mereka yusubbuna Abu Bakar wa Umar. Kulla yawm tasbihahum yusabbihuna Abu Bakar wa Umar. Tapi mereka mendapatkan surga langsung apabila mereka mengatakan ini. Padahal ini adalah hada yahsibuna annahum yahsinuna sun'a. Padahal mereka itu rugi, dilaknat oleh Allah SWT wal malaikah wal nas ajma'in. Kullajum dilaknat oleh Allah SWT wal nas ajma'in. Abu Bakar Siddiq, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Apabila Abu Bakar Siddiq itu dikatakan dengan kata-kata yang tidak baik, Rasulullah marah, sangat marah, membela sahabatnya ini. Rasulullah SAW mengatakan, andai kata Allah SWT tidak menjadikan aku kekasihnya, Khalilu, saya akan menjadikan Abu Bakar kekasihku, yang katanya Rasulullah SAW. Kekasih Rasulullah SAW jemaah. Yasubunahu, yastumunahu, dicaci maki oleh orang Syiah ini. Wallahi Allah akhassu minal Yahud wal Nasara. Karena Syekh Islam bin Taimiyah, mereka lebih jelek dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila orang-orang Nasrani dan orang Yahudi dipakat-pakat, siapa orang yang terbaik setelah Musa? Mereka mengatakan sahabatnya. Orang Nasrani apabila dikatakan siapa orang yang paling baik setelah Isa alaihissalam, mereka mengatakan al-Hawariyun, sahabatnya. Tapi ulama Syiah mengatakan siapa yang paling jelek di antara umat Islam, umat Rasulullah SAW, mereka itu mengatakan sahabat Rasulullah SAW. Padahal sahabat Rasulullah SAW ini adalah orang yang terbaik di atas bumi ini setelah al-Anbiya wa Rasul. Wajib ala dzalik dari ayat-ayat Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW yang sangat-sangat banyak.
bahwa ashab Rasulullah SAW adalah orang-orang yang terbaik di atas bumi ini setelah anbiya wa rasul. Allah SWT berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Orang-orang yang terbaik di atas bumi ini, di bumi ini pernah diciptakan, dilahirkan oleh Allah SWT adalah ashab Rasulullah SAW. Mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Mereka membela Rasulullah SAW, membela agama ini dalam tempoh 50 tahun, jemaah Allah. Tidak pernah bertarik dari zaman Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah seperti ashab Rasulullah SAW. Dalam tempoh 50 tahun Islam menjaya di seluruh dunia. Dalam 50 tahun singkat Allah. Seluruh musuh Islam kalah takluk kepada ashab Rasulullah SAW. Mereka berjuang, tidak menginginkan dunia. Mereka mati fuqara. Mereka menginginkan akhirat. Hadza Mus'ab bin Umair, anaknya orang kaya, mati dalam keadaan syahid di ghazwat Uhud, tidak punya sama sekali. La hasadul tidak mendapatkan ghanimah sama sekali di dunia ini. Sampai taubu ada satu dia punya dos. Waktu dia mati di kafan tidak cukup. Sama-sama Rasulullah SAW diambil ke Unkhur, yaitu daun-daunan yang barunya wangi yang tersebar di kota Makkah dan Madinah. Dicari, diletakkan di kakinya itu Al-Unkhur itu dan dikubur. Dari mana semua yaqulun? Mereka mengatakan bahwa ashab Rasulullah SAW menginginkan dunia. Dunia apa yang diinginkan oleh mereka? Umar bin Khattab masih punya hutang. Abu Bakar Siddiq masih fakir. Apa yang diinginkan ya jamaah Allah? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.